Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman sadida ya rabbal 'alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita dengan kita membaca mulut surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Hadir kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. خامسا ما يمنع القصر ينتهي سفر المسافر وينتهي الفصل ويجب الإمام بنية الإقامة في موضع أثناء سفره مدة معينة بينها 15 يوما عند الحنابلة و4 أيام عند المالكية والشافعية وأكثر من 4 أيام عند الحنابلة. وبالرجوع إلى محل إقامته المعتادة وبغيرها من حالات أخرى مقررة في المذاهب. Dan kita masih melanjutkan terkait dengan sholat qasar. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya qasar itu hukumnya ada 3. Satu, hukumnya qasar itu adalah wajib. Ya, ini menurut mazhab Hanafi bahwa kalau kita dalam sebuah perjalanan maka wajib kita mengqasar sholat. Yang kedua, qasar itu hukumnya adalah sunnatul muakkadah, yaitu sunnah muakkadah menurut mazhab Maliki. Jadi kalau kita dalam sebuah perjalanan safar maka disunahkan kita untuk mengambil qasar. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah ada sabil takhir, silakan kita memilih mau diqasar ataupun tidak diqasar. Kalau menurut mazhab Hambali, afdalnya, utamanya adalah kita mengqasar sholat. Saya belum bicara jamak, baru bicara qasar, ya. Nah, kenapa ini qasar disyariatkan oleh Allah? Karena lidaf'il masyaqqah, untuk mencegah daripada masyaqqah, kesulitan-kesulitan. Kemudian waqad yata'arradu, dan terkadang sering menjadi sebuah kesulitan kalau kita dalam sebuah perjalanan safar. Bisa jadi dalam perjalanan safar itu kita lelah, kita capek, macam-macam, ya. Nah, hikmahnya apa adanya qasar? Nah, hikmahnya ada qasar itu adalah supaya perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang ini bagian daripada Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan sedekah. Sehingga Nabi katakan sadaqallahu biha alaikum wa aqbilu sadaqatahu. Baginda Nabi bersabda bahwa sadaqatul, ada sedekah. Sadaqallahu biha alaikum, di mana Allah memberikan sedekah buat kita. Kata Nabi, wa aqbilu sadaqatah, ambil di sedekahnya. Nah, qasar sholat itu adalah sedekah yang disampaikan oleh Allah buat kita, karena memang dalam perjalanan itu pasti banyak menemukan kesulitan-kesulitan. Ya,
Nah kemudian juga syarat daripada kita ini boleh qasar, gimana caranya ini syaratnya? Syaratnya itu pertama ayyakuna safaru qawilan miqdaran bimasirati marhalataini aw yawmaini aw sittata asyara farsakha inda jumhur aw thalatha marahila aw thalatha ayyam bilayaliha inda hanafiyah ala khilaf as-sabiq bayanan. Jadi pertama adalah perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, diukur dengan ukuran perjalanan yang ditempuh 2 hari atau 3 hari perjalanan, ya, atau juga dengan ukuran kilometer 70 kilometer menurut mazhab Hanafi, kemudian 85 kilo kurang lebih menurut mazhab Syafi'i, atau 90 kilo menurut mazhab Maliki. Nah, tetapi kan dengan adanya kecanggihan teknologi, jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat sekarang ini. Ya, Jakarta Surabaya kalau naik pesawat kurang lebih 1 jam setengah kurang lebih. Ya, Jakarta Lampung 45 menit. Ya. Nah, ini jarak yang jauh sekarang itu bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat. Gitu. Apakah berlaku qasar atau tidak? Lidah masyaqqah. Nah, kalau menggunakan ukuran, karena memang ada banyak kesulitan yang ditempuh, maka boleh kita mengerjakan qasar. Masuk zuhur 2 rakaat, masuk asar 2 rakaat, nanti masuk isya 2 rakaat. Itu namanya qasar. Ya, saya belum bicara jamak. Kemudian yang kedua syaratnya ayyakuna safaru mubahan ghairu mahramin aw mahzurin. Nah, yang kemarin juga kita bahas, syarat yang kedua qasar itu perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang maksiat. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan walaupun itu perjalanan maksiat tetap boleh melakukan qasar. Ya. Nah, kemarin udah dikasih contoh, misalnya ada orang yang perjalanan untuk nyolong, untuk begal, pokoknya untuk melakukan kemaksiatan, maka menurut mazhab Hanafi dia boleh. Tapi mazhab jumhurul fuqaha, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, kalau perjalanannya maksiat nggak boleh diqasar. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mujawazatul umrah di mawdi' iqamatihi. Ya. Nanti lokasi-lokasi yang kita mau tempuh, nah, itu harus kita jelaskan. Maka masuk di syarat yang keempat, ayat sudah min ibtida'i safari mawdi'an mu'ayyanan. Kalau kita mau safar, boleh ya kita qasar itu kalau perjalanannya jelas. Kemarin saya kasih contoh. Kalau ada orang ditanya mau kemana loh, sejauh kaki melangkah, nah itu nggak jelas. Gitu. Ya, nggak jelas mau sejauh kaki melangkah. Apakah dia boleh qasar atau tidak? Dia belum jelas perjalanan, kecuali dia jelas mau kemana, Bang? Bandung. Oh, berarti dia boleh qasar. Misalnya ada orang perjalanannya nggak jelas, pokoknya mau jalan mau kemana, dia jangan pakai ditanya dah. Nanti masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur biasa, walaupun nanti tahu-tahu di samping Cirebon, tetap tuh dia karena nggak jelas. Tapi kalau misalnya kita jelas mau kemana, mau ke Tegal, mampir di rest area, masuk waktu zuhur, udah 2 rakaat aja kerjain, gitu. Ya, itu syarat yang keempat. Kemudian
al-istiqlalu bil ra'yi faman kana tabi'an ghairu mimman huwa maliku amru kazawjah ma'a zawjiha wal jundi ma'a amiri. Maka ketika semua perjalanan itu ada yang mimpin, maka tapi suami, kalau suami istri tanya suami mau kemana sih bang? Kan kita mau pulang kampung, ayolah boleh dia kosong mau kemana bang? Dan lu ikut aja dah, jangan pakai banyak nanya sampai di mana ini mobil jalan. Nah, itu namanya perjalanannya nggak jelas. Walaupun nanti sampainya jauh. Kemudian ada yang tadi mayyasuru bi muqimin aw bi musafirin yatimus shalah aw bi mashquqis safari 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah fa in fa'ala dzalika wajaba 'alaihi itmamus shalah wa law iqtada bihi fi tasyahhudil akhir. Jadi gini, kalau kita dalam sebuah perjalanan, jelas kita mau ke Cirebon, maka ketika kita berhenti di rest area mau sholat zuhur, tidak boleh kita yang qashar berjamaah dengan yang tidak qashar gitu. Kalau kita sholat dengan orang yang tidak qashar, maka sholat kita ikutin dia. Nggak bisa kita mengqashar, nggak bisa juga kita menjamak nanti dalam bicara jamaah, nggak bisa. Nah, kalau kita memang dalam sebuah perjalanan satu bis hampir di rest area, sudah masuk waktu zuhur, ada azan, ada iqamah di masjid itu ramai orang sholat berjamaah. Nah, karena berjamaah di rest area itu sempurna zuhur 4 rakaat, maka kita yang dalam perjalanan tungguin dia selesai dulu, dia selesai sholat rapi, baru kita satu rombongan sholat ya berjamaah qashar gitu ya. Jadi tidak boleh kalau kita sampai atau dalam sebuah perjalanan berjamaah dengan yang tidak qashar, artinya dengan yang muhim. Contoh dah, saya udah sampai saat ini di Tegal, di kampung temen dah, lagi istirahat main. Nanti masuk maghrib saya sholat berjamaah di masjid di Tegal, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi jangan menjamak, sholat aja maghrib 3 rakaat. Nanti masuk lagi isya. Nah, kalau isya mau ambil qashar, jangan berjamaah dengan dia, berjamaah dengan teman kita yang sama-sama qashar. Tapi kalau kita mau berjamaah juga di situ, ikutin dia 4 rakaat, ada apa-apa. Artinya kita udah gak bisa lagi qashar. Kenapa? Karena kita udah ngikutin yang sempurna sholatnya, gitu ya. Nah, kemudian ayat bil qashar 'inda al-ihram bis shalat wa hadha syartun 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah bi anna al-afrad al-itmam wa idrakun niyyati yatasarrafu ilaihi fakana labudda min niyatil qasri. Nah, menurut mazhab kita di Imam Syafi'i, maka ketika kita lagi takbiratul ihram, niat usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran Allahu akbar, harus ada niat qasarnya ya. Itu kemudian Ishtarat Syafi'iyyah ayyatu masafahu min awal shalat ila akhiriha fa in intahat bihi sabinatuhu ila mahalli iqamati aw sarat bihi minha aw shakku hal nawal iqamah aw hal hadhihi al-baladah allati wasala fi baladihi aw la. Nah, kalau misalnya ini perjalanan masih berlanjut ya, kalau perjalanan itu masih berlanjut, dia masih boleh menggunakan qasarnya. Makanya nanti di sini ya, kalau di mazhab Hanafi 15 hari, kalau di mazhab Hambali 4 hari gitu. Kalau di mazhab Maliki 4 hari, mazhab Syafi'i 3 sampai 4 hari. Misalnya kita pergi ke kampung teman kita, nginep di sana dah seminggu,
hanya boleh 4 hari kita melakukan qasar, tapi 3 hari berikutnya sempurna. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang mencegah ma yang ma'ul qasr? Apa yang kira-kira kita ini jadi nggak boleh qasar? Satu, ayat wiyal musafir al-iqamah muddatan mu'ayyanatan. Lamma riya Abu Hurairah annahu shalla ma'an Nabi ila Makkah fil masir wal muqam bi Makkah ila an raja'u rak'atayn. Wa bima annahu lam yuhaddad an-nass muddat al-iqamah faqad ikhtalafa al-fuqaha fi taqdir al-muddah. Kalau misalnya kita pergi ke satu tempat, emang udah kita ukur nih, gua mau ke sono seminggu. Namanya udah jelas dia mau pergi seminggu. Nah, kalau dia pergi seminggu, menurut mazhab Syafi'i dia hanya 3 sampai 4 hari aja. Hari berikutnya dia tetap sholatnya sempurna. Berbeda dengan mazhab Hanafi, artinya boleh kita melakukan qasar tapi dibatasi, gitu ya. Tapi bagi bapak yang pulang kampung, emang bapak kampung itu di Jawa, pulang kampung, pas sampai di kampung nggak ada itu qasar, udah dalam perjalanan aja dia bolehnya, karena emang tempat dia tinggal. Besok saya mau pulang kampung, saya gimana ya? Ya boleh kalau mau sholat Jumat dalam perjalanan saja. Kalau memang itu kampungnya kita. Tapi kalau kampungnya saudara kita tidak. Walaupun misalnya bapak orang Pekalongan, tapi sekarang udah enggak ke Pekalongan, udah tetap di Jakarta. Sehingga asetnya di Pekalongan kagak ada. Dia ke Pekalongan cuma ke rumah abangnya, boknya. Nah, itu dia boleh karena bukan mahallul iqamah buat dia, walaupun itu kampung kelahirannya, ya. Atau ada orang yang memang ditugaskan, kamu besok ke IKN 3 bulan. Nah, dia itu ketika udah sampai di IKN ya udah, dia melaksanakan sholatnya sempurna, gitu ya, kecuali dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Ustaz, ini kan ada kalau ukuran 70 kilo, misalnya kita naik motor dah, ojek dari sono pindah ke sono, pindah ke sono, pindah ke sono, di speedometernya ada 70 kilo, boleh nggak kosong? Kagak, karena dia nggak jelas tempatnya. Orang dia narik dari sini ke Tangerang, dari Tangerang ke BSD, dari BSD ada tarikan lagi Ciputat, arah pulang. Nah, kalau dihitung bisa lebih dari 70 kilo. Dari sini dilewat kebun nanas. Tahu nggak ada kebun nanas kan? Tempat bikin SIM, kebun nanas, apa nih? Kalau bikin SIM, dan Bogor, lurus tembuskan Tangerang. Ya dari Tangerang berarti udah taruh penumpang. Ada lagi minta ke BSD. Nanti kalau lulus doang BSD. Dari BSD tarikan lagi ke Paru. Makin jauh. Iya dari Paru pulang ke arah Cinere. Nah, dari Cinere ada lagi ke Cilandak. Iya dari Cilandak ke Pasar Minggu, bukan ke Mampang, Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu Manggarai. Dari Manggarai balik lagi Senopati. Ada 150 kilo motor. Enggak, bukan itu. Ya, karena itu termasuk perjalanannya ghairu muayyanah, enggak jelas. Gitu. Ya kalau trek Jakarta Tangerang kan paling 30 kilo, 40 kilo paling jauh. Tuh, ya.
Nah itu bukan main di ukuran, tapi main di safar. Safar itu perjalanan panjang, gitu, ya. Kemudian ada yang nanya, dia ini sopir bis antar kota, luar kota, antar sopir bis antar kota, antar provinsi. Kan itu di bisnya itu bisa ya. Nah, iya, antar kota, antar provinsi, gitu. Bis akap antar kota, antar provinsi. Hari ini dia harus berangkat nih bawa penumpang ke Bandung. Dia boleh kosor, orang dia lagi perjalanan di Bandung istirahat sehari, besoknya balik lagi ngantar penumpang ke Jakarta. Di Jakarta istirahat 2 hari, besok berangkat lagi. Nah, itu di kosor terus. Iya. Artinya boleh diberikan, dia nggak mau kosor juga boleh. Ya, itu. Nah itu kalau orang dalam sebuah perjalanan. Nah kemudian al-aud ila mahallil iqamah ad-daimah aw bi niyatil audah. Kalau misalnya ada orang memang pergi ke situ udah dah memang tidak pergi dah ya karena tugas, maka hanya perjalanannya saja dia boleh mengqashar sholatnya. Kalau sudah sampai di sono nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah ditetapkan harus bertugas di wilayah itu selama 3 bulan misalnya. Iya, keponakan saya itu sudah bertugas di Pekanbaru. Ya, setahun di Pekanbaru. Nah dia sudah nggak bisa tuh karena sampai di sono dia sudah termasuk orang yang dianggap menetap iqamah karena tinggalnya setahun tugasnya. Gitu. Nanti dibalik ke Jakarta emang kampung ya. Iya, dia hanya mendapatkan kosornya itu di dalam sebuah perjalanannya saja. Kalau udah sampai kampungnya, ya udah biasa lagi sholatnya. Ya, ini. Nah, kemudian mata yatimul musafirus sholata wa mata yasluh hadal intiqal anil watan. Al-intiqal anil watanil asli yatimus sholat idza taqala fi mahallil iqamah daimah kamar kazil watifah al-yawm ila mautin akhar fihi zawjah. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Yatimu, maka orang ini menyempurnakan sholat idza taqala fi mahallil iqamah daimah. Maka ketika dia pindah saja itu, ya, dia boleh melakukan qashar. Fa'illam yaqalahu ahlul firri. Jadi perjalanan orang yang ya untuk melakukan safar itu, ya, dia boleh melakukan qashar selama orang itu ditetapkan untuk menetap, maka selesai sudah. Artinya dia sudah tidak boleh melakukan qashar lagi dalam sholatnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu kan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, takut dulu. Takut lagi. Ya, misalnya gini, kita lagi bawa kendaraan, kemudian pas sampai di perjalanan masuk waktu maghrib, sedangkan kita pengen sholat. Orang yang kita bawa, udah nggak usah langsung aja dah. Ini gimana tindakan kita nih? Karena kita kan sebagai orang yang mengantarkannya, maka niatlah kita sholat di kendaraan kita, jalan. Ya. Nah, ketika kita lihat, kan kita udah ngomong, saya mau sholat dulu nih. Ya, karena dia mau lupa langsung aja Pak, saya lagi ngejar ini segala macam. Ayo udah kita anterin. Nah, kita itu harus niat sholat di kendaraan.
Sampai juga kita lagi naik bis di tol macet mau diapain? Kan nggak mungkin kita turun. Lah sedangkan saya di mobil bis, di motor gak ada wudhu Ustaz. Niat sholli fardal maghribi thalatha rakaat jalan sampai di Tegal Isya. Maka sholat niat yang tadi kita lakukan dalam kendaraan itu nanti pas masuk waktu Isya kita bayar. Jadi sholat Isya dulu baru sholat maghrib, atau sholat maghrib dulu baru sholat Isya. Nah, tergantung kita pilihan. Caranya begitu. Makanya kan saya bilang di dalam bab sholat itu, ketika masuk waktu, seandainya kita mau mengakhirkan sholat kita, niat. Kan kita sering nih dengan azan zuhur sholat entar. Gak azan nih, ntar aja dah kayak gini. Tapi udah, karena saya mau makan, mau apa segala. Niat tuh. Pokoknya masuk waktu azan, niat sholat. Sebab kita nggak tahu umur. Ya entah umur, entah kesehatan, entah lupa, entah berbagai macam, dan kita nggak tahu. Kan mungkin karena kesibukan kita akhirnya setan lupain kita. Astagfirullahaladzim, masa nih astagfirullahaladzim. Nah gitu. Karena kita ini kalau udah biasa sholat berjamaah, kita sholat biasa berjamaah nih, Isya udah biasa berjamaah. Satu ketika kita nggak berjamaah, itu dalam pikiran kita masih asik aja kita pikiran. Semalam gue sholat jamaah tuh isi. Enggak ada jauh, gue sholat isi gitu. Bisa jadi, saya sering begitu tuh. Biasa rutin ngaji, kemana-mana karena kelupaan. Tapi lupa ada istirahat, kita tidur menjelang subuh bangun. Jadi ini mau aja dari sini, bisa berjalan. Sholat isya tidak gitu, sering terjadi gitu. Makanya dibiasain ketika masuk waktu niat, gitu aja sebetulnya. Ya, ya Pak. Ini dengan jalannya. Tadi katanya belum sampai ke tempatnya, udah sampai ke tempatnya, tapi aku belum masuk, Pak. Belum masuk, tidak dulu. Ya, jadi gini, kan nanti ada pembahasan yang terkait dengan jamak gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara qasar dulu dah. Ketika kita pulang kampung dari Jakarta ke Jawa Tengah, di perjalanan misalnya cuma sholat zuhur doang dah, qasar 2 rakaat, sampai di kampung asar. Gitu misalnya nih, sampai di kampung asar itu kira-kira kita qasar apa kagak? Kalau itu tempat memang kampung kita, ya sholat asarnya biasa udah. Iya dari kampung ke Jakarta nih, dalam perjalanan kita boleh qasar. Pas sampai di Jakarta, iya tadi di perjalanan kita nggak sholat nih misalnya asar, udah sampai rumah aja dah, udah malas banget kalau rumah dah. Kalau udah sampai rumah biasa sholatnya asar 4 rakaat, karena sudah sampai ke mahallul iqamah, tempat kita berdomisili. Begitu. Ya, nah itu baru bicara qasar. Tapi kalau kita udah jamak sih aman. Misalnya nih, dalam perjalanan kita qasar jamak zuhur sama asar kita tarik ke zuhur. Sampai di kampung atau sampai di Jakarta masih jam 4:30 kan masih ada waktu asar. Perlu sholat asar kan? Enggak. Kenapa? Karena kita tadi sudah qasar jamak takdim. Itu. Ini kalau kita bicara qasar jamak takdim. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita cuma ambil qasar di rest area sholat zuhur 2 rakaat, sampai Jakarta 4:30. Nah, berarti rapi-rapi sholat asarnya sempurna. Karena kita sudah sampai di mahallul iqamah. Ada lagi Pak? Ada lagi? Ya, saya lanjutkan. Sholatus sunat bis safari. Sholat sunnah dalam safar. Qala Nawawi qad ittafaqa al-fuqaha ala istihbabin nawafil mutlaqah bis safari. Wa ikhtalafu bi istihbabin nawafil rawatib. Wa tarakuha Ibnu
ahadisus salat sallallahu alaihi wasallam ad-duha fi yaumil fathi wa rak'atain subhi hina namu hatta tala'at asy-syamsu wa ahadisil akhar dzakaraha ashabus sunan. Ya, kalau kita dalam safar pakai sholat sunnah qobliyah ba'diyah enggak nih? Gitu. Ya. Nah, qad ittafaqal fuqaha, ahli fikih mengatakan ada istihbabin nawafil mutlaqah bis sabr. Tetap disunahkan boleh kita mengerjakan rawatib. Waqtalu ada juga perbedaan di ashabin nawafil ratibah. Maka rawahu Ibnu Umar wa akharun. Ada juga yang enggak pakai qobliyah ba'diyah, udah kita qashar atau qashar jamaah aja. Gitu. Misalnya dia mau ambil qashar nih, cerita qashar doang. Kalau kita mau ambil qashar, zuhurnya 2 rakaat. Berarti kan kita kerjain qobliyah zuhur 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Disunahkan begitu. Tapi boleh juga kita tinggalin. Sekarang kan saya syaratnya qashar jamak, Ustaz. Emang pakai qobliyah dan ba'diyah? Ya boleh. Misalnya kita tarik asar ke zuhur, kita sholat nih qobliyah zuhur dulu 2 rakaat, habis itu kita sholat, iya sholat qashar jamak jadi zuhur dan asar. Lah kan habis asar nggak ada sholat lagi, Ustaz. Gitu. Nah, qobliyahnya saja kita ambil. Boleh, tapi waqtalahu Ibnu Umar ketika dia melakukan perjalanan enggak, dia sholatnya dia qashar aja. Orang lagi dapat dispensasi kok, sedekah dari Allah, gitu maksudnya. Ya, tapi kalau dia mengerjakan sholat duha, Nabi mengerjakan, ya, bahkan Nabi juga mengerjakan rakaatain subuh, artinya sholat sunnah fajar. Jadi sebelum mengerjakan sholat subuh, Nabi tetap mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat baru kita subuh. Artinya ini yang menjadi dasar, boleh kalau kita dalam perjalanan safar mengerjakan sholat sunnah. Gitu. Ya bukan berarti kita lagi jalan nggak tahajud, nggak duha. Boleh duha, tahajud, rawatib aja boleh. Walaupun ada perbedaan. Boleh juga kita tidak mengerjakan rawatib. Kenapa? Karena Allah lagi memberikan sedekahnya. Lah sholat zuhurnya aja jadi 4 jadi 2 kok gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh, nggak usah jadi pertentangan, karena ada yang mengerjakan, ada juga yang tidak mengerjakan. Di sini dikatakan waqtalahu Ibnu Umar. Fatarakaha Ibnu Umar. Ibnu Umar meninggalkan nawafil ar-ratibah. Ya. Tapi wastahabbuha asy-Syafi'iyah wa ashabu wa jumhur. Mazhab kita ini Imam Syafi'i dan jumhur mengatakan tetap aja disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah. Ya. Wa amma fi sahihaini 'an Ibnu Umar anna qala Sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam malam arahu yusabbih aw yantabila bisabr. Kata Ibnu Umar, saya belum melihat Rasulullah kalau lagi safar mengerjakan sholat sunnah. Nah, itu yang diambil dasar oleh Ibnu Umar. Wa qala al-Hanafiyah wa ya'til musafir bis sunanir rawatib in kana fi halin aw fi hali amnin wa qararin nazilan mustaqirran. Kalau kondisinya bisa aman, gak ada masalah, boleh kita kerjain sunnah. Tapi kalau kita lagi berombongan, macam-macam orang, ada yang pengen buru-buru, ada yang nyantai, pakai yang buru-buru. Artinya gak usah mengerjakan sholat sunnahnya, udah sholat yang wajib tapi jalan dah, karena kita ada ya tujuan lagi gitu. Artinya gini, kalau kita punya kebiasaan melakukan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah dalam perjalanan, dan semuanya rombongan yang ada pengen
dalam waktu yang cepat. Makanya jangan mengerjakan qobliyah dan ba'diyah. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain ini tidak terganggu dalam perjalanannya. Gitu, ya. Wa harrara Ibnu Taimiyah al-mawdu'an qailan bi'us sunatir rawatib bis-safar jaiz. Mengerjakan rawatib itu dalam safar boleh, jaiz. Faman syaa fa'alaha, kalau kita mengerjakan ya boleh aja. Wa man syaa tarakaha bi ittifaqil a'imah. Kalau ada yang kerjain ya enggak apa-apa. Wal fi'lu ahyanan afdalun li hajatil insan ilaiha. Ya kadang-kadang ada yang kerjain, ada juga yang enggak kerjain. Gitu ya. Kadang-kadang kan orang begitu, ya dia pengen kerjain juga. Terus kita sholat sunnah rawatib dulu, ya boleh. Ya, ada juga yang nggak usah kalau kita lagi ada buru-buru, gitu ya. Jadi nanti kalau kita dalam sebuah perjalanan boleh. Kalau ada yang mengerjakan qobliyah ba'diyah silakan. Kalau ada yang tidak mengerjakan qobliyah ba'diyah silakan. Tetapi kita lihat di komunitas orang yang mau berangkat, mau segera atau mau agak lambat dikit, silakan. Ya, kadang-kadang ada juga begitu. Saya pernah waktu pergi ke Bali ya begitu. Jadi di jamaah itu sholat qobliyah dulu, orang pada buru-buru. Ada nungguin dulu udah sholat. Ya benar sih, dia nggak apa-apa sunnah. Cuma kalau memang kita lagi mengejar waktu, target biar cepat sampai, ya kita kompakin bareng-bareng. Nah, ya kita sholat. Ya, itu terkait dengan qashar. Nah, kemudian masalah terkait al-jam'u bainas sholataini, menjamak dua sholat. Yajuzu 'inda jumhur ghairil Hanafiyah al-jam'u bainaz zuhri wal 'ashri taqdiman fi waqtil awla wa ta'khiran fi waqtil tsaniyah. Boleh menjamak antara zuhur dan asar di awal atau ta'khiran fi waqtil tsaniyah, mengakhirkan zuhur di asar. Wal jum'atu kazuhri fi jam'i tahdid. Salat Jumat ya seperti zuhur dah, artinya kalau kita mau jamak udah jamak aja. Wa bainal maghribi wal isya taqdiman wa ta'khiran aidan. Wassalawatul lati tajma'u, yang bisa dijamak itu az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya. Yang bisa dijamak zuhur asar, maghrib isya, atau sebaliknya asar ke zuhur, zuhur ditarik ke asar, atau maghrib ditarik ke isya. Fi awwa fi waqti ihdahuma wa yusamma jam'u fi waqtil ula. Jam'u taqdim, kalau asar ditarik zuhur namanya taqdim. Kalau isya ditarik ke isya namanya, tarik maghrib namanya taqdim. Kalau maghrib diundur ke isya namanya takhir. Ya. Wa dalilu jam'u takhir, adapun dasarnya jamak takhir ats-tsabit bi sahihaini an Anas bin Umar. An Anas wa Ibnu Umar, dari hadis riwayat Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Amal hadisul awal wa qala Anas kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha tamila dhuhra asy-syamsi akhara dhuhri ila waqtil 'ashri. Jadi kalau memang zuhurnya itu udah agak mepet, udah ditarik, dimundurin aja dan ke asar. Kita kan dalam perjalanan nih, biar mundur, Pak, kayaknya kita sampai di sono nggak mengejar dan zuhurnya, ya paling mendekati asar. Ya udah tarik aja, ya zuhurnya di asar. Nah itu yang menjadikan dasar mentakhir, gitu. Ya. Wa amma hadis Ibnu Umar annahu istughiitha ala ba'di ahlihi fajadda bihi sayr fa akhara al-maghrib hatta ghaba asy-syafaq summa nazala fa jama'a bainahuma thumma akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika idza jadda bihi sayr. Ibnu Umar mengatakan ketika dalam perjalanan masuk waktu maghrib ditarik aja dari isya, maghrib sudah.
Ya, nah ini dasar kebolehan jamaah. Wa dalilu jamu taqdim as-sahih min hadis Mu'adz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya wa shallaha ma'al maghrib. Nah, ini kejadian takdim itu ketika perang Tabuk. Isya ditarik ke maghrib. Ya. Nah, kemudian waqala al-Hanafi la yajuzu jamu ila yaumi Arafah. Tidak boleh menjamak kecuali pada hari Arafah. Lil mahram, bagi orang yang sedang berihram bil haji. Jamu taqdim baina zuhri wal asri bil adzan wahidin wa iqamataini. Dengan satu azan dan dua iqamah. Li anal asra yu'ti qabla waqtihil ma'qul. Jadi kalau misalnya ada orang nih mau sholat zuhur, yang boleh menurut madhab Hanafi ya ketika dalam perjalanan haji. Kita ini kalau perjalanan haji besok, ketika wukuf di padang Arafah, zuhur asar ditarik, ya maghrib kan isya ditarik. Karena memang Nabi ketika perjalanan haji begitu. Nanti dah kalau bapak pada pergi haji, ketika wukuf di padang Arafah selesai khutbah Arafah, ya sholat dulu zuhur dengan asar, habis itu khutbah Arafah, disuruh istirahat kita. Karena memang perjalanan haji itu ya kalau kita tidak mempersiapkan fisik dan terlalu diforsir capek, padahal sih santai aja. Kita kan terlalu diforsir. Jadi ini kalau saya memberikan manasik haji itu, kalau jamaah haji Indonesia tanggal 8 itu udah diberangkatin semua ke Arafah. Udah pakai ihram ya. Nah, hukumnya besok berangkatin nih, dari tadi ini asar diberangkatin semua sampai malam. Masuk semua ke kemah-kemah jadi di sekitaran Arafah. Nah, besok, nah kadang-kadang ini jamaah kurang istirahat di situ. Dan juga bawaannya banyak, apa yang dibawa? Udah tas dibawa kan jadi berat. Iya memang kan perjalanan cukup panjang, waktunya cukup panjang. Tanggal 8 sampai tanggal 9 jamaah Indonesia nginep tuh di Arafah. Dari Arafah nanti selesai dipindahin lagi menuju ke Mina, tapi mabit dulu di Musdalifah. Maghrib isyaknya ditarik, kemudian diberangkatin dengan pas diberangkatin nanti bergelombang dan ada yang masuk jam 9 malam, ada yang masuk jam 10, dilepas tuh di padang di Musdalifah tuh, ada padangnya tuh. Nah selesai dilepas di situ rapi dan nanti nunggu jam 1 diberangkatin lagi menuju ke Mina. Nah di Mina itu kita kurang lebih 3 hari di Mina. 3 hari itu kita di Mina. Nanti di tanggal 10 Jumratul Aqabah kita di Mina. Selesai tanggal 10 melontar Jumratul Aqabah, lepas pakaian ihram, udah pakai pakaian biasa lagi. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah kalau diambil nafar awal 12 sudah balik, kalau diambil nafar tadi 13 balik. Nah gitu. Nah itu yang di situ tuh. Yang orang pada ganti pakaian, itu sih pakaian biasa-biasa aja. Yang kemarin pengalaman saya 3 hari, pada tendok ini, petong ini, siana. Jadi kalau orang perempuan bagus dah pakai banyak. Jadi kalau orang laki kan ya itu aja kan, beres sudah. Ya, nah itu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk majlis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita dan semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman yang takwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala bencana musibah penyakit akhirat dan batin. Kita doain yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna yang berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, ibu kita, berdiri puaka penyumbang donatur dari Allah dan majlis kita ini. Kita doain semuanya Allah ampuni dosanya.
Allah terima semua amal ibadah yang tempatkan di sisinya. Allah masukkan ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal dan yang barokah yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah Muhammad Rasulullah SAW terhindar dari wabah dan penyakit. Saya mendoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren masih berlanjut. Mohon didoakan mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan sisa pembayaran tanah. Utang saya masih 750 juta. Mohon didoakan mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insya Allah semua akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik, hajat yang terkabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.